Halo, saya Hendra Gunawan, dosen matematika FMIPA ITB. Dalam video ini saya akan merangkum materi bab 6 dari mata kuliah Matematika 1A yang membahas tentang fungsi logaritma dan fungsi eksponen, serta fungsi-fungsi transenden lainnya sebetulnya. Namun dalam video ini saya akan fokus pada dua fungsi ini saja. Oke, ini pemicunya. Bila kita bertanya fungsi apa yang turunannya sama dengan X pangkat min 1 atau seper X. Dari aturan pangkat kita punya turunan dari fungsi X pangkat K plus 1 per K plus 1 sama dengan X pangkat K. Tetapi itu berlaku untuk K tidak sama dengan min 1. Jadi pertanyaan ini menjadi sesuatu yang misterius pada awalnya. Nah, namun dengan teorema dasar kalkulus, maka dengan mudah kita dapat mendefinisikan fungsi akumulasi ini, yaitu integral dari fungsi 1 per T terhadap T di sini, pengintegralan, dengan batas bawah 1 dan batas atas X. Sebutlah fungsi itu ln X, maka segera kita akan mendapatkan bahwa turunan dari fungsi ini adalah sama dengan seper X. Sebelum itu kita catat bahwa nilai ln X menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan seper T untuk T di antara 1 dan X. Gambarnya diberikan di sini untuk X lebih besar daripada 1 dan di bawahnya untuk X lebih kecil daripada 1. Karena itu di sini ln X bernilai negatif untuk X di antara 0 dan 1, bernilai 0 untuk X sama dengan 1, dan bernilai positif untuk X lebih besar daripada 1. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, turunan dari ln X sama dengan seper X. Ini berlaku untuk X positif. Catat bahwa ln 1 sama dengan 0, dy dx sama dengan seper X, bernilai positif, dan turunan kedua dari ln X sama dengan minus seper X kuadrat yang definite negatif. Jadi grafik Y sama dengan ln X monoton naik dan cekung ke bawah kira-kira seperti ini, melalui titik potong 1,0. Beberapa sifat logaritma yang mungkin juga sudah dikenal di SMA namun tanpa bukti. Ada 4, 2 pertama di sini menyatakan bahwa ln 1 sama dengan 0, lalu ln A kali B sama dengan ln A tambah ln B, dan kemudian yang ketiga ln A per B sama dengan ln A min ln B, lalu ln A pangkat R sama dengan R kali ln A. Nah, saya akan membuktikan satu saja di antara 4 ini, yaitu butir B. Buktinya sebagai berikut. Fungsi Y sama dengan ln AX dengan aturan rantai mempunyai turunan dy dx sama dengan 1 per AX kali A, yang sama dengan 1 per X. Jadi di sini Y sama dengan ln AX merupakan antiturunan dari fx sama dengan seper X. Nah, dua fungsi yang merupakan antiturunan dari sebuah fungsi yang sama, mestilah mempunyai selisih konstan. Jadi ln AX sama dengan ln X tambah konstanta C, karena ln X turunannya juga seper X ya. Nah, untuk X sama dengan 1, dari persamaan di atas kita peroleh ln A sama dengan ln 1 tambah C, sama dengan C karena ln 1 sama dengan 0. Jadi ln AX sama dengan ln X tambah ln A atau ln A tambah ln X. Saya tukar urutannya di sini. Berikutnya kita tinggal substitusikan X sama dengan B. Kita peroleh ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Itu bukti bahwa ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Sifat lainnya Anda dapat pelajari dari buku atau coba buktikan sendiri. Nah, berikutnya tentang fungsi eksponen. Kita tahu bahwa fungsi Y sama dengan ln X monoton naik, karena itu fungsi ini mempunyai inverse. Nah, inverse-nya itulah yang kemudian kita definisikan sebagai fungsi eksponen. Untuk sementara kita memakai notasi ini.
X sama dengan X Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. EXP ini singkatan dari eksponen. Bayangkan seperti fungsi sin, cos, tangen, kita juga menggunakan nama atau rangkaian huruf. Demikian pula di sini kita memakai nama sementara EXP. Sebagai fungsi inverse dari ln, maka kita memiliki sifat ini, X dari ln X sama dengan X untuk X positif, dan ln dari X Y sama dengan Y untuk Y bilangan real. Nah, lalu kita definisikan bilangan E sebagai bilangan real positif yang memenuhi ln E sama dengan 1. Jadi bila kita kembali kepada definisi ln, maka pada suatu titik, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan 1/T itu akan sama dengan 1. Nah, pada titik itulah kita temukan bilangan E. Kita namai bilangan itu E, demikian ya. Nah, di sini kalau kita taksir ya dengan satu dan lain cara, nilai E itu kira-kira sama dengan 2,718281828459045 dan seterusnya. Perhatikan bahwa untuk bilangan rasional, E pangkat R sama dengan X dari ln E pangkat R, dan kita memiliki sifat logaritma bahwa ln E pangkat R ini sama dengan R kali ln E, dan ln E sama dengan 1. Jadi di sini kita dapatkan XR. Jadi E pangkat R adalah XR, atau kalau kita baca dari kanan, XR adalah E pangkat R. Ini menunjukkan bahwa fungsi X merupakan fungsi eksponen dengan eksponen sama dengan E. Nah, fungsi eksponen berbeda dengan fungsi pangkat. Pada fungsi pangkat yang merupakan peubah adalah bilangan yang dipangkatkan. Pada fungsi eksponen yang merupakan peubah adalah pangkatnya. Oke, itu sekedar catatan. Dari definisi dan fakta yang kita punyai untuk fungsi eksponen, maka kita sekarang bisa menuliskan kembali E pangkat ln X sama dengan X untuk setiap X positif, ln E pangkat Y sama dengan Y untuk setiap Y anggota R, dan juga E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Bagaimana membuktikan sifat terakhir di atas? Anda dapat menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah kita tuliskan dan buktikan. Berikut tentang turunan dari Y sama dengan E pangkat X. Dari X sama dengan ln Y, kita peroleh dx dy sama dengan 1/Y. Nah, dari sini kita peroleh ddx sama dengan 1/dx dy. Ini dari teorema fungsi inverse, yang sama dengan Y. Jadi, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Menarik, bukan? Dari hasil sebelumnya juga kita peroleh bahwa integral tak tentu dari E pangkat X adalah E pangkat X tambah konstanta. Banyak fakta menarik tentang fungsi logaritma dan fungsi eksponen, serta aplikasi yang penting dalam persamaan diferensial. Silahkan pelajari video-video yang telah dibuat oleh Pak Bara ataupun dosen lainnya. Dan juga tentu baca buku rujukan. Oke, saya kira saya akhiri di sini dengan pesan pada Anda agar selalu mengingat bahwa kalkulus bukan sekadar kalkulasi. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Salam.